Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus yang segera kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti. Sementara mempercakapkan hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kalian." Mereka terkejut dan takut karena menyangka mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian terkejut dan apa sebab timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, sebagaimana kalian lihat ada padaku." Sambil berkata demikian diperlihatkannya tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, mereka karena gembira dan terpesona, berkatalah Yesus kepada mereka, "Ada makanan di sini?" Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepada kalian ketika aku masih bersama kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka memahami kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kalianlah saksi-saksi atas semuanya itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menarik merenungkan bacaan Injil pada pagi hari ini dan juga bacaan pertama yang tadi kita dengarkan. Pada bacaan Injil, Yesus sendiri yang akhirnya menyampaikan kepada para murid bahwa mereka diajak untuk menjadi saksi, sebagaimana kita renungkan pada hari Senin kemarin bahwa kita semua diajak menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan untuk menjadi saksi itu para murid diminta atau bukan diminta, dibuka pikirannya agar memahami kitab suci, sehingga pengalaman-pengalamannya dalam kehidupannya bersama Yesus akhirnya bisa cocok dengan apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan itu merupakan pengalaman bersama Yesus, pengalaman bersama Tuhan yang kita renungkan pada hari Selasa, sekaligus memiliki sebuah momen atau peristiwa atau yang kemarin saya sebut sebagai aha momen, sehingga para murid akhirnya siap menjadi saksi sebagaimana yang kita renungkan kemarin. Bahwa kita sebagai saksi-saksi Tuhan juga diajak untuk juga bisa mempunyai pengalaman akan Yesus. Ya tentu saja banyak yang kita punya, kita juga diajak untuk mempunyai momen, aha momen, dengan cara banyak tinggal bersama Yesus, berdoa, membaca kitab suci, dan lain sebagainya. Dan saat itulah kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh baik, yang bisa berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu terjadi pada bacaan pertama, ketika Petrus dan Yohanes kemarin berhasil menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan hari ini orang yang lumpuh itu mengikuti Petrus dan Yohanes, dan akhirnya banyak orang kemudian berkerumun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus. Ketika membaca yang disampaikan oleh Petrus itu, ada satu hal yang mungkin juga bisa menjadi godaan kita bersama, yaitu ketika kita menjadi saksi, berhasil, maksudnya kita mewartakan dengan baik dan lain sebagainya seperti Petrus dan Yohanes berhasil, ada godaan, salah satu godaan yang bisa terjadi pada kita semua adalah
kita merasa kita yang berhasil, tetapi bukan Tuhan yang memberkati kita. Jadi kemudian kita mewartakan diri kita sendiri, bukan mewartakan Tuhan lagi. Tetapi dalam kasus Petrus dan Yohanes itu tidak terjadi. Petrus dan Yohanes ketika berhasil menyembuhkan seorang yang lumpuh mengatakan bahwa dia sembuh bukan karena mereka, tetapi karena nama Yesus. Dan dalam perwartaan berikutnya, Yesuslah yang diwartakan oleh mereka. Dan godaan untuk kita mewartakan diri sendiri ini menjadi godaan kita bersama. Saya pun juga mengalami demikian. Ketika sebagai manusia ketika dipuji itu kan ya seneng, sebagai manusia ketika dianggap baik itu kan ya seneng, ketika sebagai manusia ketika dianggap berhasil kan ya seneng juga. Dan dalam itu kadangkala menjadi sebuah godaan untuk mengejar itu, sehingga yang kemudian diwartakan diri sendiri, seolah-olah keberhasilan itu jadi milik kita. Nek udu aku ra mungkin, kalau bukan aku ndak mungkin. Seperti itu bisa saja terjadi, dan itu bisa saja nanti terjadi sikap-sikap yang menjadi negatif. Ketika tidak dihargai mulai mutung, ketika tidak dianggap apa yang dilakukan mulai kemudian berpikir suatu hal yang negatif. Maka ini godaan kita bersama. Saya pun mengalami, dan mungkin para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari juga mengalaminya. Maka hari ini marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita sebagai saksi-saksi Kristus yang diutus Kristus sendiri mewartakan kabar gembiranya bisa juga mempunyai sikap yang rendah hati, tidak jatuh dalam godaan mewartakan diri sendiri, tetapi tetap mewartakan Kristus dengan segala cinta kasih-Nya. Kita hening sejenak untuk mohon kekuatan dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan